Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Tasbih lengkap. Tasbih lengkap. Kalau kita baca tasbih lengkap subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, maka akan diluaskan tanah kita di surga. Amin ya ya Rabbal alamin. Allah. Apalagi ini di bulan Ramadan. Iya. Makin banyak makin bagus. Bu mau punya tanah luas di surga Bu? Kalau saya sih mau ya. Dan Ibu mau nggak? semua amal ibadah dilipat gandakan 70 Amin. kali lipat. Amin. Amin. Jadi amin, tidak ya usah bilang, Allah, ah Masya Allah. datang malam Lailatul Qadar kan sudah malam ganjil. Ini kan malam genap. Tidak ada urusan, yang penting 10 terakhir tungguin. Masya Allah. Makasih banyak guru-guru kita, jazakallah khair. Semuanya terima kasih. Ustadz Riza nggak usah sini aja. Saya mau kasih kesempatan buat jamaah nih, buat nanya nih. Yuk tadi kan kita udah kasih kesempatan bintang tamu ya. Sekarang saya mau kasih kesempatan jamaah yang ada di studio nih. Ada yang mau nanya, silakan angkat tangannya Bu. Ayo, Masya Allah. Yang mana ya Ustadz ya? Yang mana ya? Ini yang belakang nih, yang belakang. Yang belakang. Belakang. Iya boleh Ibu silakan. Ayo silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Serang, Banten. Namanya? Namanya Ibu Haja Soleha. Ibu Haja Soleh. Majelis Udah, Taklim apa, Bu? ibu udah Haja Solehah Bari lagi luar Majlis biasa nih. Taklim Al-Muttaqin. Mal mutakin. Mutakin. Oh. Udah ada Bu, majelis talinya lagi nonton tuh di rumah. Iya. Iya. Pertanyaannya Bu, Ibu ngapain sih nyontek ya Bu ya? Nyontek ya, iya. Iya nih bawa dari rumah nih catatannya kayaknya. Apaan Bu Pak pertanyaannya? Ustadz, Ya. apa sih rahasia di hari 10 terakhir Ramadan yang makin berat kita lakukan ini? Oh ini Masya pertanyaannya Allah. titipan dari orang-orang rumah nih mungkin. Masya Iya, Allah. iya. Ibu Haja Solehah, makasih banyak pertanyaannya bagus banget nih ya. Iya. Langsung aja kita dengarkan tausiah aja dari guru kita Baik. langsung nih. Ustadz Riza Muhammad, mohon izin waktunya silakan. Alhamdulillah mewakili Ibu Haja Salehah dan juga semua pemirsa insya Allah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 1175, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah bersungguh-sungguh menjelang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mala yajtahidu fi ghairihi. Melebihi sungguh-sungguh beliau di bulan-bulan lainnya. Bahkan 10 hari pertama dengan 10 hari kedua lebih dahsyat semangat Rasulullah di 10 hari terakhir. Dan hadis yang kedua, riwayat Bukhari nomor 2024 dan Muslim nomor 1174, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, menjelang 10 hari terakhir, syadda min zarah, ia tinggalkan istrinya, ia kencangkan sarungnya untuk tidak berjima atau bersetubuh dengan istrinya. Kemudian wa ahyal lailah, ia hidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu, ia bangunkan semua keluarganya. Masya Allah. Lalu apa inti hadis ini? Ternyata Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memburu satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Lailah malam, qadar kemuliaan. Berarti barang siapa yang bersungguh-sungguh memburu Lailatul Qadar, ada banyak keberkahan yang Allah turunkan selama hidupnya untuk selama-lamanya. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 2020 dan Muslim nomor 1169, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cahrilah, taharrau Lailatul Qadri, Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan hadis yang kedua, riwayat Bukhari nomor 2017, Rasulullah bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar. Nah kuncinya ada kalimat di hadis yang saya baca barusan. Fil witri, malam Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil. Minal ashril awakhir, di akhir Ramadan. Nah malam-malam ganjil ini pada tanggal berapa?
21, 23, 22. Nah, inilah malam-malam sensitif yang mesti kita cari. Berburu. Jadi mesti semangat mujahadah memburu Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan. Maka diperintahkan mengqama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Perintahnya apa? Mengisi Lailatul Qadar dengan apa? Mangkoma. Barang siapa berdiri untuk menjalankan sholat malam. Nah, hadis ini menyatakan Lailatul Qadar yang paling afdol diisi dengan ibadah. Dan ibadah yang utama adalah sholat malam. Hadisnya sudah jelas. Mangqama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang mengisi Lailatul Qadar dengan sholat malam, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Dan kalau jamaah kita yakin nih, ya Allah ini malam Lailatul Qadar. Dan kita yakin saat ini adalah malam Lailatul Qadar, maka hadis Rasulullah mengajarkan untuk membaca satu doa. Ayo ikuti saya. Doa yang dibaca kalau Anda yakin malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau itu dibaca untuk pribadi, ya. Karena apa? Yang paling bagus memohon banyak maaf kepada Allah. Kunci dari keselamatan adalah ketika Anda terhindar dari perbuatan maksiat. Surat Toha ayat 124. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hidupmu tidak akan sempit ketika kau mampu meninggalkan maksiat dan dosa. Nah, ketika seseorang meleburkan dosanya, maka insya Allah rezeki akan datang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Taat kepada Allah, maka akan mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah dan rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Allahu Akbar. Emang Mau nih. berkah selamanya? Mau. Berburu malam Lailatul Qadar. Sayang banget. Jadi malam-malam ganjil ya. Ya. Udah kita udah lewat satu nih. Malam 21 kemarin udah lewat. Gimana Bu malam 21 kemarin? Itikaf nggak Bu? Ya udah nanti malam. Nanti malam masih ada 23. 23, Ayo, jangan insya pada Allah. kendor nih, makin semangat. Iya berburunya. dong, malam 21 di Surabaya. Ih, Masya Allah. Dari Malang Masya ke Allah. Surabaya. Cuman begini, Oh, apakah memburu Lailatul Qadar harus dengan iktikaf? Tidak selalu. Tidak selalu ya. Bagaimana wanita yang haid? Yang tidak boleh ke masjid. Bagaimana orang yang di perjalanan yang pas ada malam Lailatul Qadar. Selama Anda taat dimanapun Anda berada, maka bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya Allah, jazakallah khair. Makasih banyak Ustadz Riza Muhammad atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Ingat ya, nanti malam nih malam 20 siap-siap. Yang di rumah juga nih siap-siap dari sekarang perbekalannya tidur yang cukup ya. Jangan kebanyakan makan, ntar ngantuk lagi, Masya Allah. Sebelum kita lanjut lagi, kita kasih kesempatan nih sama bintang tamu kita lagi nih sama Sesi. Sesi, ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada. Umi, saya mau nanya sama Umi Ya lagi boleh, nih, Kak. deket nggak apa-apa lah. Kalau sana kejauhan soalnya. Umi, kan seperti biasa nih, paling banyak godaan itu adalah ibu-ibu. Ngaku Godaan dia. di 10 hari terakhir ini nih Umi. Kalau misalnya godaan itu tuh kita lakuin, apa sih yang akan menjadi penyesalan buat kita Umi? Umi. Misalnya tadi kayak gitu, gadget nggak boleh misalnya gitu. Ke mall, tawaf di mall. Jangan nanti capek, tapi kita lakuin nih Umi. Apa yang akan kita nyesel nanti Umi? Kasih tahu Umi, tuh kenapa tuh penyesalannya apa sih yang didapetin kalau saya nggak mau dengerin nih. Nasihat dari guru-guru kita tentang 10 hari terakhir ini. Ya gitu Umi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Ketika kita mengetahui bahwa ketika seseorang beribadah di bulan-bulan biasa, ternyata Allah memberikan kebaikan yang sangat indah. 1 kali kebaikan Allah kali lipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Kemudian di hari Ramadan, di bulan Ramadan ini ternyata bukan hanya 10 kali lipat tetapi berapa? 70 sampai 700 kali lipat. Sekarang sangat disayangkan ketika kita tidak beribadah kepada Allah atau berleha-leha, bersantai-santai hilang. Sementara yang kita kejar masalah dunia, diskon kita kejar. Sementara surprise ya, dikatakan surprise ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan, Allah mengatakan wa ana ajzibi. Apa wa ana ajzibi? Wa ana ajzibi ini aku loh yang akan memberikan pahala
Artinya ketika aku yang memberikan pahala, Allah tidak memberikan tahu seberapa banyak. Artinya ketika Allah merahasiakan sesuatu, itu sesuatu yang sangat indah, yang mungkin secara hitungan kita saja tidak akan bisa terhitung. Masya Allah. Dan bagaimana, apa sih yang bisa membuat seseorang menyesal hingga akhir hayat, bahkan hingga di dalam kubur? Ternyata ketika seseorang terlalu menghambur-hamburkan uang dan melupakan sedekah. Karena ternyata subhanallah, sedekah itu adalah salah satu cara untuk membebaskan seseorang atau membebaskan seseorang dari azab kubur. Dan dikatakan, ya Allah, kalaulah engkau memberikan waktu kepadaku untuk beramal soleh, maka aku akan beramal soleh, aku akan bersedekah. Tapi tidak ada waktu lagi untuk seperti itu ketika Masya sudah di Allah. dalam kubur. Jadi sayang banget tuh. Jadi kalau misalnya kita bicara tahu tentang istimewanya bulan Ramadan ini, pahala kita tadi dikalikan sampai 70 sampai 700 kali. Ini Masya Allah kalau hatam Quran satu kali aja dihitung ya Allah. Satu huruf 10 kebaikan, dikali 70, dikali Allahu Akbar. 700. Jadi rugi banget kalau setiap malam sampai nggak baca Quran ya, nggak ngaji. Saya sini mungkin ada yang bertanyain lagi nggak nih? Nih mumpung masih di sini nih. Ayo boleh silakan. Aku mau nanya apa lagi ya? Heeh. Kayaknya iktikaf nih, aku bertanya tentang Masya Allah, iktikaf iya. nih. Iktikaf itu bener gak sih kalau kita harus konsen banget? Karena kan biasa tuh pengennya kan share ke teman-teman gitu kan lewat gadget gitu. Ya Allah tetap ya. Ya namanya Tapi juga bener ini. gak kalau tapi bener gak kalau kita itu itikaf harus konsen? Harus konsen. Kita hindarin gadget tapi benar-benar harus yang berserah diri sama Allah. Masya Allah. Lupain duniawi, lupain segalanya gitu loh. Ah. Coba saya tanya sama para Pak Ustadz. Sama Pak Ustadz, nih masalahnya nih coba nih yang di rumah nih, juga nih sama nih. Itikaf bawa handphone nggak? Bawa. Pas giliran itikaf di masjid dan dibuka apa? Quran, apa sosial media? Sosial media. Sama aja dong. Coba kita minta penjelasan dari guru kita nih. Ustadz Maulana mau izin waktunya, silakan penjelasannya. Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Iktikaf berdiam, berhenti di dalam masjid. Bahkan Nabi menganjurkan buat kita untuk berada di masjid. Kalau bisa berdiam di masjid, berada di masjid. Tapi dalam hal ini betul tadi kata Ustaz Risa, bisa jadi ada orang tidak bisa sepenuhnya berada di dalam masjid. Jadi diambil aja waktu-waktu spesial. Ada yang bisa 10 terakhir memang kegiatannya di masjid. Saya pernah lihat. Bahkan ada bupati yang bikin kantornya di masjid. Tanda tangan pegawainya yang datang. Karena itikaf gak keluar-keluar. Saya lihat saksikan sendiri. Nggak usah sebut bupatinya dulu itu. Ada, nggak usah sebut. Di Maros. Ya itu. Saya pernah. Jamaah. Berdiam. Tapi kalau memang waktunya saya berniat itikaf karena Allah. Sudah. Jadi walaupun sesaat. Jadi tadi ada yang pergi jam 2, pulang jam 3. Betul tidak Bu? Ada yang jam 1, pulang jam 2. Karena jam 2 ada acara, saya tahu itu acaranya apa. Iya. Bisa jadi seperti itu. Iya, makasih banyak teman-teman saya ngajakin, Ustaz itikaf. Iya, tapi saya nanti sampai sekian aja. Iya, jadi apa? Kita lakukan seperti itu. Apalagi ibu-ibu mau masak. Tapi ingat harus izin. Damai. Lailatul Qadar dalam Al-Qadar, surah Al-Qadar itu 3 kali disebutkan. Kemudian hurufnya ada 9. 9 kali 3? 27. Jadi ada yang mengatakan bisa jadi 27. Jadi 21, 23, 25, 27, 29. Jadi semua kalau begini aja, betul kata Umi tadi, lebih semuanya karena ada surprise. Kita tidak tahu kapan surprise itu datang. Jangan-jangan surprise itu datang, kita belum datang. Nah ini makanya datang. Dan niatkan itikaf dan beribadah di masjid. Bukan main sosial media. Salamun hiya at-tamat. Berdamai. Apa itu damai? Jangan cari tempat di masjid. Jadi cari tempat posisi di masjid itu. Di mana apa yang kita lakukan? Cari tempat yang tidak kenal. Nggak ngobrol. Kalau duduk dengan temannya. Nanti kalau saya mau itikaf, saya tidak mau duduk dengan Padli. Kalau saya duduk dengan Padli, cerita terus itu. Jadi cari tempat yang tidak kita ngobrol. Yang kita bawa tasbih, buku zikir, Quran. Sudah. Kalaupun handphone, cuma jaga-jaga kalau keluarga memanggil. Itu aja jadi tutup aja.
atau pakaikan alarm dan sebagainya. Itu aja. Mohon izin. Jadi langsung masuk, berwudu dari rumah. Berwudu dari rumah, salat sunat. Wudu di rumah, baru ke masjid, salat sunat tahiyatul masjid, kemudian salat sunat taubat, kemudian salat sunat hajat, kemudian ngaji, lalu nungguin salat jamaahnya. Jadi tahajud. Salat sunat, Bapak lagi kalau bisa salat tasbih. Alhamdulillah, kesempatan ini. Kemudian mohon izin kepada semuanya, niatkan di dalam untuk meraih 3. Apa melaksanakan 3? Apa itu? Melaksanakan sunnah Nabi, meraih pahala, dan yang ketiga menanti Lailatul Qadar. Jadi kalau kata Ummul Mukminin Aisyah bertanya, apa yang saya baca kalau datang Lailatul Qadar? Apa? Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang penting engkau diampuni, itu saja cukup. Kalau saya dulu waktu di pesantren, buku doa besar banyak. Kalau ya Allah, minta ya Allah. Keluar lagi dari masjid. Wih, terang sekali, tidak ada bintang. Tidak ada bintang. Ayo baca doa lagi. Iya. Aku dulu begitu waktu di pesantren. Saya juga gitu habis ngaji gitu kan, pasti kan ada pegelnya Ya. kan. Keluar, ya Allah hari ini kayak Ayo, mudah-mudahan. kayaknya- Semalam tanggal 21 itu, Dulu, ya gini, Allah aku mudah-mudahan tanggal gini dulu 21 pesantren. gitu ya kan. Nggak ada angin. Ayo baca doa lagi. Gitu. Alhamdulillah Masya makanya Allah. di masjid yang Bener. di dekat rumah itu, saya bikin 5 lantai, di atas kita salatnya. Ah. Supaya betul-betul tidak ada. Berasa nggak ada anginnya? Berasa. Pokoknya yang penting satu, jangan dekat sebelah saya. Ntar kita ngobrol lagi. Ustaz makasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Kalau tadi bintang tamu udah nanya, sekarang kita lanjut dulu. Semuanya yang udah pegang Al-Quran, coba dipegang Al-Quran yang mana? Dibuka. Ayo dipersiapkan surah Al-A'raf ayat 104 nih. Langsung aja kita masuk ke segmen. Yuk baca Quran. Mohon izin waktunya Ustadz Syam, silakan dipimpin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل فأرسل معي بني إسرائيل اللهم ارحمنا بالقرآن ayat 104 surah Al-A'raf وقال موسى يا فرعون ada huruf fir ya ada huruf ra sama-sama ra ri ru
Ya, jadi kalau ri itu adalah ro-nya tipis, ri ya. Ri. Sama-sama ri. Ya, jadi kalau fir'aunu sebelum daripada ro sukun sebelumnya adalah huruf kasrah, fir, maka ro-nya adalah tipis, bukan bukan fir'aunu tapi fir'aunu. Fir'aunu. Ya, kemudian ada huruf a. Fir'aunu, sama-sama fir. Fir. Ya, jadi bukan fir ya, fir ya. Fir'aunu, sama-sama fir'aunu. Inni rasulun mir rabbil alamin. Nah, ada kalimat mir rabbil. Ya, kalau ada nun ketemu dengan ra, maka dia tidak dilamain di situ, bukan mir rabbi tapi mir rabbil alamin. Kemudian di ayat 105 ada dua huruf qa. Haqiqun, haqiqun. Sama-sama qaf. Ya, coba qa. Qi. Qu. Ya, hurufnya aja dulu Bunda. Enggak usah dibaca hakikunnya dulu. Qa, coba qa. Qi. Qu. Baqa. Ya, haqiqun. Ya, ala alla aqula. Ya, jadi kalau qaf itu enggak terlalu qi juga, jangan haqi tapi haqi. Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haqqa. Nah, coba lihat al-haqqa, coba di ujung kalimat itu ada huruf kalimat al-haqqa. Bagaimana cara bacanya? Kita tasydid dulu. Haqqa. Jadi bukan haqqa tapi haqqa ya. Haqqa ditahan dulu. Illal haqqa ya. Jangan ya karena ada tasydid. Al-haqqu ya, jangan bukan al-haqqu karena masih banyak orang yang baca Allahumma sholli ya. Allahumma sholli ala, itu salah. Allahumma sholli ya, ada tasydid ya. Ya, kalau baca sallallahu ala Muhammad itu ada tasydidnya. Sallallahu, jangan bukan sallallahu ala, bukan, tapi sallallahu ada tasydid. Al-haqqa ya. Jadi kita belajar tasydid, jadi double hurufnya. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau bicara masalah tentang huruf nih, udah berapa banyak tadi huruf yang kita baca di bulan Ramadan. Itu terhitung di Islam loh. itu indah. Itu terhitung, Masya Allah pahalanya. Masya Allah. Nih makanya buat jamaah yang ada di rumah nih Ustaz Syam nih. Kalau bisa jangan sampai ketinggalan Islam itu indah setiap hari ya. Apalagi di bulan Ramadan ini spesial Ramadan. Alhamdulillah paling enggak sempat nanti sekarang udah baca Quran. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan buat semua yang bacakan Quran ataupun yang hanya mendengarkannya, mudah-mudahan Allah kasih pahala semua buat semuanya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Dan juga untuk yang terbata-bata, maka ketahuilah pahalanya double. Double Lebih banyak, pahalanya. insya Ini Allah, Masya dua kali Allah lipat. luar Amin. biasa. Ini buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Jangan pindah-pindah channel. Setelah ini kita akan mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita. Ada tausiah menarik dari Umi Maki dan juga Ustadz Maulana. Dan gak kalah menarik lagi abis ini ada kisah inspiratif dari Ustadz Syam nih. Benar Ustadz Syam ya? Insya Allah. Udah siap ya? Pokoknya Udah siap ya? ada orang-orang yang terbaik di bulan Ramadan. Masya Allah. Jangan lupa siapin catatannya. Jangan kemana-mana, jangan pindah-pindah channel. Sekarang waktunya kita melihat dulu penampilan kawan-kawan kita. Nas Indonesia. Silakan teman-teman Nas. Ada bagian dari Ramadan yang jangan sampai lepas. Ada bagian dari Ramadan yang Rasulullah pun sangat bersungguh-sungguh mengejarnya, bersungguh-sungguh. 10 hari terakhir Ramadan, mari semangat. 10 hari terakhir Ramadan, mari tingkatkan. 10 hari terakhir Ramadan, mari gaspol.